wabarakatuh. Nama saya Nabil Castya Dewang Sargana dari SMK Telkom Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan presentasi tentang final project Data Analytic Course yang berjudul Analisis Faktor Sosial Ekonomi dan Kesehatan dengan K-means Clustering. Daftar isi, ada pendahuluan, latar belakang, tools yang digunakan, import library, explore data, handling missing value, handling outliers, data scaling dan K-means clustering, analisis cluster, rekomendasi negara, evaluasi clustering, dan kesimpulan. Pendahuluan, Help International memiliki dana terbatas sebesar 10 juta dolar dan harus memutuskan bagaimana mengalokasikan dana ini secara efektif. Permasalahan utamanya adalah negara mana yang paling membutuhkan bantuan dan bagaimana mengidentifikasi negara-negara ini berdasarkan data yang tersedia. Latar belakangnya, pembangunan suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan. Negara dengan tingkat kematian anak tinggi, pendapatan rendah, dan GDP per kapita yang rendah seringkali membutuhkan bantuan yang mendesak. Latar belakang ini mendorong perlunya kategorisasi negara berdasarkan faktor-faktor ini untuk mengidentifikasi prioritas bantuan yang tepat. Permasalahan, Help International adalah LSM kemanusiaan yang berdedikasi untuk memerangi kemiskinan dan menyediakan bantuan dasar di negara-negara terbelakang. Dengan dana yang terkumpul sebesar 10 juta dolar, organisasi ini perlu membuat keputusan strategis yang dapat menentukan negara-negara mana yang paling membutuhkan bantuan. Analisis ini akan membantu memandu keputusan tersebut. Tujuan analisis. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengkategorikan negara berdasarkan faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan, mengidentifikasi negara-negara yang paling membutuhkan bantuan, dan memberikan rekomendasi kepada CEO Help International untuk alokasi dana yang paling efektif. Tools yang digunakan. Analisis ini menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman utama, didukung oleh Google Colab sebagai lingkungan pengembangan berbasis cloud. Colab memungkinkan eksekusi kode Python secara interaktif dan kolaboratif. Import library. Pada import library, kita mengimport Pandas sebagai PD, NumPy sebagai NP, Matplotlib sebagai PLT, Seaborn sebagai SNS, Scalene Processing Import, Standard Scalar, Scalene Cluster Import K-means, Scalene Matrix Import, Silhouette Score, dan Import Warnings. Kode Python mengimport berbagai library penting, Pandas untuk memanipulasi dan analisis data tabular, NumPy untuk operasi numerik, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data, Scikit-learn atau sklearn untuk pre-processing data menggunakan standard scalar, melakukan K-means clustering dengan K-means, dan mengevaluasi kualitas clustering menggunakan Silhouette Score, serta warnings untuk mengabaikan pesan peringatan yang tidak relevan. Library ini bekerja sama untuk memungkinkan analisis data yang komprehensif, visualisasi yang jelas, dan evaluasi model yang akurat dalam mengidentifikasi negara-negara yang paling membutuhkan bantuan. Explore data. df sama dengan pd_read_csv dengan nama filenya itu adalah untuk mengimport data ke dalam Google Colab. dfhead untuk melihat beberapa jenis baris pertama pada data dan memahami struktur dan isinya. dfinfo untuk mendapatkan informasi umum tentang data seperti tipe data, setiap kolom, dan jumlah null values. dfdescribe untuk mendapatkan statistik deskriptif untuk setiap kolom numerik, mean, median, min, max, dan lain-lain. dfisNullSum untuk hitung jumlah missing value di setiap kolom. Bisa lihat di sini untuk outputnya. Selanjutnya, handling missing value.
Missing value diidentifikasi dan ditangani dengan mengganti nilai yang hilang dengan nilai median dari masing-masing kolom. Penggunaan median dipilih karena lebih robust terhadap outlier dibandingkan dengan mean, sehingga memberikan representasi yang lebih akurat dari data. Persentase missing value awal juga dilaporkan untuk memberikan konteks beberapa banyak imputasi yang diperlukan. Ini untuk kodenya. Hitung persentase missing value untuk setiap kolom, yaitu dengan cara missing underscore percentage, df is null, sum len df, dikali 100. Lalu di print missing percentage-nya. Terus, lalu untuk imputasi missing value menggunakan nilai median dari masing-masing kolom, menggunakan for if, yaitu for call in df columns, if df call is null sum, lebih kecil daripada 0, lebih besar daripada 0, df call filna df call median in place true. Verifikasi bahwa tidak lagi missing value setelah imputasi, yaitu df is null sum. Menghasilkan output sebagai berikut. Selanjutnya, handling missing outliers. Outlier dideteksi dengan ditangani menggunakan metode interquartile range atau IQR pada kolom kematian anak, pendapatan, dan GPD per kapita. Kolom-kolom ini dipilih karena merupakan indikator kunci kesejahteraan dan pembangunan negara. Outlier di luar 1,5 kali IQR dan kuartil, atas dan bawah dihilangkan untuk mengurangi dampak ekstrim pada hasil analisis. Ini adalah kodenya. Selanjutnya adalah data scaling. Data di scaling menggunakan standar scaler sebelum dilakukan clustering. Scaling ini penting karena k-means sensitif terhadap skala fitur. Standar scaler memastikan bahwa semua fitur memiliki mean 0 dan standar deviasi 1, sehingga tidak ada fitur yang mendominasi proses clustering hanya karena memiliki skala yang lebih besar. Bisa dilihat di sini kodenya. Selanjutnya adalah kode dan output dari k-means clustering. Untuk mencari jumlah cluster optimal menggunakan elbow method, bisa lihat di sini kodenya. Lalu visualisasi elbow method untuk membantu memilih jumlah cluster. Berdasarkan elbow method, tentukan jumlah cluster yang akan digunakan, yaitu 3. Lakukan k-means clustering dengan jumlah cluster yang ditentukan. Ini hasil elbow methodnya. Lalu penjelasan k-means clustering. Untuk menentukan jumlah cluster optimal digunakan elbow method. Metode ini melibatkan menjalankan k-means dengan berbagai jumlah cluster dan memplot inertia. Sum of squared distance to nearest centroid terhadap jumlah cluster. Titik elbow pada grafik menunjukkan jumlah cluster yang optimal, di mana penambahan cluster lebih lanjut tidak memberikan pengurangan inersia yang signifikan. Setelah menentukan jumlah cluster, misalnya 3, k-means dijalankan dengan parameter tersebut. Hasil clustering divisualisasikan dalam scatter plot yang membandingkan kematian anak dan GPD per kapita. Dengan warna yang berbeda menunjukkan klaster yang berbeda. Visualisasi ini membantu memahami bagaimana negara-negara terkelompok berdasarkan kedua fitur tersebut. Analisis cluster. Karakteristik setiap cluster dianalisis dengan menghitung nilai mean dari setiap fitur numerik untuk setiap cluster. Tabel summary memberikan gambaran tentang profil setiap cluster. Misalnya cluster dengan tingkat kematian anak tertinggi dan GPD per kapita terendah. Bisa dilihat di sini kode dan outputnya. Selanjutnya, rekomendasi negara. Berdasarkan analisis cluster, negara-negara yang paling membutuhkan bantuan diidentifikasi sebagai negara-negara yang termasuk dalam cluster dengan tingkat kematian anak tertinggi dan GDP per kapita terendah. Daftar negara-negara ini direkomendasikan kepada Help International sebagai prioritas untuk alokasi dana bantuan.
Lihat di sini, identifikasi negara-negara yang paling membutuhkan berdasarkan klaster dengan kematian anak tertinggi. Klaster tertinggi sama dengan klaster Sumeri, kematian anak ID Max. Needy countries, DF, DF cluster, klaster tertinggi, negara tulis, print negara-negara yang paling membutuhkan bantuan, print needy countries. Dengan output, yaitu negara-negara yang paling membutuhkan bantuan, seperti Afghanistan, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Comoros, Congo, Dominican Republic, Congo Republic, Cote d'Ivoire, Eritrea, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Kenya, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Namibia, Niger, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Senegal, South Africa, Sudan, Tunisia, Timor-Leste, Togo, Uganda, Yemen, and Zambia. Jadi itulah negara-negara yang paling membutuhkan bantuan menurut hasil analisis yang sudah dilakukan. Selanjutnya adalah evaluasi clustering. Kualitas clustering dievaluasi menggunakan Silo Score. Nilai Silo Score memberikan indikasi seberapa baik setiap data poin masuk ke dalam klasternya. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan clustering yang lebih baik. Di sini kita mendapatkan Silo Score sebesar 0,255157 dan lain sebagainya. Kesimpulan, analisis ini berhasil mengkategorikan negara-negara berdasarkan faktor sosial ekonomi dan kesehatan, mengidentifikasi negara-negara yang paling membutuhkan bantuan, dan memberikan rekomendasi kepada Help International untuk alokasi dana. Kesimpulan utamanya adalah bahwa analisis data dapat memberikan panduan yang lebih berharga dalam mengambil keputusan strategis di organisasi kemanusiaan dan organisasi-organisasi lainnya. Terima kasih sebelumnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada mentor dari data analitik dalam course ini, yaitu Pak Irwansyah. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga video yang saya buat dapat memberikan sedikit edukasi kepada kalian semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.